Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Nida Usofia, nomor NIM 20410501010. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian akun dan siklus akuntansi. Akun atau pemikiran akun adalah sarana yang digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa, sifatnya sejenis. Informasi yang terperinci dari tiap-tiap laporan keuangan ada di dalam akun. Akun untuk masing-masing perusahaan berbeda tergantung jenis transaksinya. Sedangkan siklus akuntansi adalah tahap-tahap mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusun laporan keuangan sehingga siap untuk mencatat berikutnya. Menurut Bahri 2016, siklus akuntansi adalah tahap-tahap mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusun laporan keuangan sehingga siap untuk mencatat berikutnya. Menurut Indra Bastian 2007 menyatakan bahwa siklus akuntansi ialah suatu sistematis pencatat transaksi keuangan, peringkasannya dan pelapor keuangan. Menurut Ahmad Tijahyono Sulastiningsih menyatakan bahwa siklus akuntansi ialah suatu langkah-langkah dalam akuntansi formal dimulai dan sebuah analis terhadap transaksi bisnis, mencatat dalam buku jurnal, dan diakhiri dengan suatu penyusun daftar saldo setelah penutupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Firdausiah, NIM 2041050101011 dari kelompok 4 yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang mana tadi sudah dijelaskan pengertian dari siklus akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur siklus akuntansi. Alur adalah sebuah tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Di dalam alur siklus akuntansi yakni dimulai dari bukti transaksi. Di bagian tersebut sudah ada yakni bukti transaksi, jurnal buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Ini adalah rangkaian prosesnya. Bukti transaksi. Kita mulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan transaksi keuangan yang jika tidak ada transaksi keuangan maka tidak akan ada bukti transaksi yang akan dilacak dalam tahap selanjutnya. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, pendapatan penjualan, kwitansi, atau biaya apapun yang telah terjadi. Setelah transaksi sudah terjadi, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke jurnal. Itu kan sudah ada di jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Proses tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yakni debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Setelah dicatat di jurnal, maka akan diposting di buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat di dalam suatu periode, yang mana masing-masing rekening diberi nomor-nomor kode, yakni tujuannya memudahkan ketika proses identifikasi ke jurnal. Tahap selanjutnya yakni ke neraca saldo, yang mana dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat di dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat, maka nanti akan rancu. Tahap selanjutnya dari neraca saldo yakni ke jurnal penyesuaian, yang mana dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya, kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar.
Setelah dari jurnal penyesuaian, maka akan masuk pada tahap laporan keuangan yang mana terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Setelah dari laporan keuangan, maka akan masuk pada tahap jurnal penutup yang mana untuk menutup rekening tersebut caranya dengan membuat nilai nihil ke rekening tersebut. Itu adalah alurnya, yang mana itu nanti akan terus berproses sesuai dengan periodenya, sesuai dengan kegiatan dari perusahaan tersebut. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Salsabila dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses siklus akuntansi. Bisa dilihat tabelnya. Di situ ada dokumen sumber, lalu ke jurnal, lalu buku besar. Buku besar dibagi menjadi 3. Daftar saldo belum disesuaikan, daftar saldo yang disesuaikan, dan daftar saldo setelah penutupan. Kemudian ada laba rugi, lab ekuitas pemilik, dan yang terakhir neraca. Apa maksudnya? Keterangannya, diagram alir di atas atau diagram alir tersebut menggambarkan satu periode siklus akuntansi di suatu perusahaan atau entitas. Dari gambar tersebut, kita mengetahui ternyata ada 10 tahap utama. Ada juga yang membagi lebih rinci menjadi 11 atau 12 tahap. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nomor 1, melakukan analisis transaksi dan mencatatnya ke jurnal umum dan jurnal khusus. Nomor 2, memindahkan atau memposting transaksi tersebut ke buku besar. Nomor 3, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Nomor 4, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Nomor 5, menyusun kertas kerja atau neraca di akhir periode. Ini opsional saja ya. Nomor 6, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Nomor 7, menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nomor 8, membuat laporan keuangan. Nomor 9, menyusun ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Nomor 10, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, 10 tahap tersebut dapat diringkas dalam sebuah gambar siklus akuntansi seperti yang kalian lihat barusan. Dari gambar siklus tersebut atau siklus akuntansi sederhana di atas juga memperlihatkan bagaimana data akuntansi dimulai, yaitu yang pertama dengan dokumen sumber untuk suatu transaksi, lalu melewati sistem akuntansi, dan yang terakhir menyusun laporan keuangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.